Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Wulandari, NPM 5021207, kelas 4 BPJSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP. Buku siswa. Buku siswa adalah buku panduan belajar peserta didik yang memuat materi pelajaran, kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, kegiatan sains, informasi, dan contoh-contoh penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi buku siswa. Fungsi buku siswa sebagai panduan dan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Selanjutnya, isi buku siswa. Isi buku siswa yaitu pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar dan bagian kegiatan peserta didik yang berupa eksperimen, non-eksperimen, diskusi, latihan soal, rangkuman evaluasi, serta tugas. Buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Fungsi buku guru sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, isi buku guru. Yang pertama, pengalaman belajar bermakna. Yang kedua, teknik penilaian peserta didik. Yang ketiga, informasi tentang kegiatan remedial dan pengayaan. Yang keempat, kegiatan interaksi guru dan orang tua. Kemudian, karakteristik buku guru. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dan memanfaatkan masyarakat serta lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi produk atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan Kemudian, manfaat silabus adalah sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa yang membuat materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, pemetaan kompetensi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh, penentuan alokasi waktu. Selanjutnya, RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar atau lebih terarah berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP yaitu yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberi kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungannya sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media sesuai dengan pendekatan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan
selaras dengan pembelajaran silabus. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, menulis identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Yang kesepuluh, menentukan media atau alat bahan atau sumber belajar. Yang kesebelas, merumuskan kegiatan pembelajaran. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.